Salam, selamat pagi Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengerjakan Apapun yang tugas terjadi, saya. kami mau tetap cinta. Perkenalkan, nama saya Frederica FK Kaja. Saya kelas B jurusan Pendidikan Agama Kristen Negeri Kupang semester 4. Melalui video ini saya akan menyampaikan makalah dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 5, tentang strategi pemecahan masalah. Adapun strategi pemecahan masalah yaitu strategi pembelajaran pemecahan masalah merupakan sebuah teknik dalam membantu siswa belajar untuk dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan memakai strategi pemecahan masalah. Strategi pembelajaran masalah bisa dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh guru agar materi yang ditampilkan dapat beradaptasi dengan para siswa. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran, yaitu dengan cara menyajikan materi yang masih bersifat luas atau pada dasarnya umum. Nah, pemecahan masalah dapat kita lihat dalam proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Suatu model yang dapat dijadikan dasar untuk proses pemecahan masalah adalah model 4 tahap yang diusulkan oleh para ahli, yaitu George Polya dalam Hudoyo pada tahun 1988, yaitu memahami masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Langkah kedua, dan memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Adapun konsep dasar dan karakteristik strategi pembelajaran masalah diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama, yaitu pertama, merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Kedua, menempatkan masalah sebagai kunci dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga, pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Strategi pemecahan masalah dapat diterapkan manakala guru mengharapkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, tetapi menguasai dan memahami secara penuh. Apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Jika guru menginginkan atau mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Selanjutnya, jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya, atau hubungan antara teori dengan kenyataan. Yang kedua, hakikat masalah dalam strategi pembelajaran masalah menurut para ahli, yaitu Nina Sanjaya tahun 2008. Hakikat masalah dalam strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, materi atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan tetapi dapat pula bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang ketiga, kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam strategi pembelajaran masalah. Kita lihat dari bahan yang dipilih adalah bahan yang familiar dengan siswa, sehingga siswa dapat mengikutinya dengan baik.
bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, sehingga terasa bermanfaat. Nah, bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum. Bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa, sehingga setiap siswa merasa perlu mempelajari. Dan yang keempat, macam-macam strategi pemecahan masalah, contohnya matematika menurut Reis pada tahun 1978, ada buku pengembangan pembelajaran matematika SD. Disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah, yaitu yang pertama, bereaksi. Strategi ini menuntut untuk melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antara komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian saksi fisik atau manipulasi objek. Menggunakan manipulasi objek agar hubungan antara komponen dalam permasalahan menjadi jelas. Membuat gambar atau diagram. Strategi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan yang ada. Untuk membuat gambar atau diagram ini tidak perlu membuatnya detail, tetapi cukup yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Nah, mencari pola, pada prinsipnya strategi mencari pola ini sudah dikenal sejak sekolah dasar. Untuk memudahkan memahami permasalahan, siswa seringkali untuk membuat tabel dan kemudian menggunakan untuk menemukan pola yang relevan dengan permasalahan yang ada. Membuat tabel, strategi ini membantu mempermudah siswa untuk melihat pola, memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklarifikasikan dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar, menghitung semua kemungkinan secara sistematis. Strategi ini sering digunakan bersama-sama dengan strategi mencari pola dan membuat tabel penyelesaian. Dalam kondisi demikian dapat menyederhanakan dengan mengkategorikan semua kemungkinan di dalam beberapa bagian. Namun, jika memungkinkan, kadang-kadang perlu mengecek atau menghitung semua kemungkinan jawaban menebak dan strategi menebak yang terdidik ini didasarkan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan yang ada, ditambah pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Kasus tebakan tentu saja harus diuji kebenarannya serta diikuti oleh sejumlah alasan yang logis. Bekerja mundur, strategi ini sangat cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi atau hasil akhir dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, mengidentifikasi informasi yang diinginkan diberikan dari dan diperlukan. Strategi ini membantu menyortir informasi dan memberi pengalaman dalam merumuskan pengalaman. Dalam hal ini, perlu menentukan permasalahan yang akan dijawab, menyortir informasi-informasi penting untuk menjawabnya, dan memilih langkah-langkah penyelesaian yang menulis kalimat terbuka. Strategi ini dapat melihat hubungan antara informasi yang diberikan dan yang dicari. Untuk menyederhanakan permasalahan, dapat menggunakan variabel-variabel sebagai pengganti kalimat dalam soal. Menyelesaikan masalah yang lebih sederhana itu serupa suatu masalah yang rumit dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan masalah yang mengubah pandangan. Strategi ini dapat digunakan setelah beberapa strategi lain telah dicoba tanpa ada hasil. Nah, selanjutnya, jika diperhatikan secara saksama antara strategi satu dengan yang lainnya adalah selalu berkaitan dan berhubungan dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Contohnya masalah matematika. Bahkan dalam satu soal pemecahan matematika dapat menggunakan lebih dari satu strategi. Untuk memilih strategi manakah yang paling tepat digunakan untuk
memecahkan suatu permasalahan. Diperlukan suatu keterampilan dan langkah-langkah secara rinci. Langkah-langkah strategi pemecahan masalah di dalam pembelajaran matematika, terutama tentang pembelajaran pemecahan masalah, ada seorang tokoh yang sangat dikenal, yakni Giorgio Polya. Polya menyarankan model 4 langkah pemecahan masalah sebagai strategi umum yang perlu dilakukan dalam pembelajaran melalui pemecahan masalah. Keempat langkah itu adalah: yang pertama, memahami masalah; kedua, menyusun rencana yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah; yang ketiga, menjalankan rencana; keempat, melihat kembali atau melakukan refleksi terhadap penyelesaian yang diperoleh. Nah, contohnya di kelas, 4 langkah ini dikenal macam-macam, antara lain si, plan, do, cek, atau kenali, susun rencana, lakukan, periksa kembali. Kemampuan pemecahan masalah ini akan terbantu perkembangannya kalau dalam diri siswa dipenuhi dengan berbagai macam strategi pemecahan masalah. Secara garis besar, langkah-langkah strategi pemecahan masalah mengacu pada 4 hal pemecahan masalah yang diusulkan oleh Giorgio Polya